Racikan Berita 1. Jadi hari ini kita melakukan sidang gugatan di Komisi Informasi Pusat untuk dua hal, untuk termohon Polda Metro Jaya dan UGM. Yang Polda Metro Jaya tadi sedikit ada putusan sela, dari Majelis Komisioner bahwa permohonan kami ditolak karena soal teknis administratif. Jadi menurut keputusan sela Majelis Komisioner, putusannya menolak permohonan kami hanya karena masalah teknis waktu. Jadi begini, kami mengajukan permohonan ke kepolisian itu tanggal 27 Agustus, tapi permohonan tidak ditanggapi dan tidak direspon. Kemudian kami mengirimkan keberatan pada tanggal 2 Oktober, tidak direspon dan tidak ditanggapi juga, sehingga pada 31 Oktober kami menggugat ke Komisi Informasi Pusat, yang kemudian disidangkan 2 minggu lalu, yang kawan-kawan hadiri juga. Nah, dari persidangan hari ini jadi ketahuan bahwa Polda Metro Jaya itu tidak memiliki koordinasi yang bagus antara Mabes Polri dengan Polda Metro Jaya. Jadi kami sudah buktikan tadi mengirimkan form permohonan ke surat permohonan, termasuk ke form aplikasi PPID. Formnya nggak ada disediakan, jadi lewat email saja. Iya, form aplikasinya ada tadi. Ya. Waktu itu belum. Ya, jadi artinya surat kami melalui email itu dan juga yang kami kirim juga itu hilang, lost in wilderness, hilang dalam kesengkarutan surat menyurat di kepolisian. Jadi mereka baru tahu, Polda Metro Jaya baru tahu 2 minggu lalu bahwa kami memohon informasi itu. Jadi kami menerima keputusan sela Majelis Komisioner karena hanya teknis. Jadi yang akan kami lakukan adalah melakukan permohonan ulang, dan permohonan itu bisa kami tambahkan nanti isi permohonan dokumentasi. Nah, dan catatan lain soal Polda Metro Jaya, mereka dengan ini jadi sedikit tahu problem internal mereka, ya, miskoordinasi, dan soal teknologi digital mereka yang segera harus betul-betul bisa mengawasi atau memantau aplikasi PPID. Nah, yang kedua dengan UGM yang baru sekarang ini sedang di break selama beberapa menit, baru mulai tapi sudah mengalami perdebatan yang menarik, ya. Jadi hakim menanyakan soal uji konsekuensi yang diperintahkan oleh majelis hakim pada sidang pertama kemarin, dan jawaban UGM, mereka bilang sudah melakukan uji konsekuensi, tetapi tidak seperti yang diperintahkan oleh hakim, oleh majelis komisioner, karena uji konsekuensinya tidak melibatkan pihak ketiga, pihak independen, pihak eksternal. Jadi mereka melakukan uji konspirasi ketimbang uji konsekuensi atau uji konsolidasi, ya, karena hanya internal mereka. Jadi sementara yang disebut uji konsekuensi itu adalah karena untuk kepentingan publik, maka harus melibatkan pihak ketiga. Bahkan tadi yang menarik, majelis hakim sampai memberi trik kalau mau memberikan uji konsekuensi, undang pakar-pakar di luar UGM yang masa pemikiran kerahasiaannya sama, kehati-hatiannya sama. Itu trik yang perlu dicamkan oleh UGM. Dan yang kami prihatin, penegasan ini istilah UGM sendiri bahwa UGM tidak menghormati Majelis Komisioner KIP. Itu tadi ucapan Majelis Komisioner. Dan yang menurut ini opini kami, menurut saya UGM sepertinya tidak memahami konsep-konsep basic keterbukaan informasi publik. Misalnya konsep independen seperti tadi, dia tidak mengundang pihak ketiga. Kemudian apa yang dikecualikan? Tadi saya melihat seperti ibu guru di sebuah sekolah dasar sedang memberi pelajaran basic bagaimana memahami keterbukaan informasi publik, kerahasiaan, dan apa itu dikecualikan. Misalnya ilustrasinya adalah
soal ijazah, salinan ijazah. Kan setiap kali ditanya, UGM hanya jawab satu hal. Menurut kami, yang kami mohon, yang kami mohon jawaban mereka adalah semuanya dikecualikan. Ya, artinya karena itu sedang dalam proses hukum. Tetapi yang aneh misalnya gini, kalaupun UGM tidak bersedia memberikan dokumen itu, misalnya soal ijazah, kami sudah mendapatkan dari KPU, sudah mendapatkan dari KPU Pusat, KPU Jakarta. Jadi ini ada pemahaman yang aneh dari UGM soal pengecualian. Dan yang terakhir soal laporan KKN misalnya tadi juga disinggung, apakah laporan KKN kembali ya, ini yang dimaksud ya, pertanyaan Majelis Komisioner adalah ini berlaku bukan hanya semata-mata untuk Pak Jokowi atau UGM, tapi untuk publik. Itu yang selalu ditekankan. Jadi ada kesan memang tadi disebut yang paling menurut saya teguran paling fatal adalah UGM itu telah melakukan sikap-sikap kaufinis. Jadi sikap-sikap kaufinis itu adalah sikap membanggakan diri berlebih-lebihan pada institusinya sehingga tidak melibatkan pihak lain, publik yang lain. Jadi seolah-olah hanya UGM yang tahu dan boleh tahu. Makanya mereka tidak mengundang pihak independen. Saya kira dari saya itu saja, mungkin ada tambahan dari Mbak Leoni, Mas Petrus. Sini. Terima kasih. Saya tadi tersentak juga ketika wakil dari UGM menyatakan bahwa kemungkinan pihak luar tidak memahami dokumentasi atau prosedur yang ada di UGM. Sebetulnya perjalanan panjang kami ke sini adalah suatu yang saya jalankan dengan pengetahuan dan pengalaman dan keilmuan saya, dengan latar belakang adalah sistem informasi dan manajemen pengetahuan. Bahwa dokumen yang menjadi kontroversi di masyarakat sekarang itu adalah salah satu yang ijazah itu hanya salah satu produk akhir. Karena saya sebagai orang sistem informasi paham nih, desain suatu sisi informasi di organisasi dari apalagi untuk yang ijazah itu semua kita mengalami alur yang dilalui oleh setiap mahasiswa itu, bahwa ijazah itu tidak mungkin ada kalau tidak ada prasyaratnya. Sebelumnya apa itu? Sidang, yudisium. Sidang, mahasiswa tidak akan sampai pada sidang ya dengan produknya, salah satunya adalah skripsi yang pasti terbuka, itu produk pengetahuan yang pasti terbuka kalau dia tidak menyelesaikan semua mata kuliah yang sudah diambil, ada nilai. Lalu setiap semester pasti ada transaksi-transaksi lagi. Jadi yang kami minta itu udah kami turunkan ya, perjalanan dokumen dari input, proses, output, lalu output ini akan menjadi input untuk tahap berikutnya, itu adalah kami sudah uraikan dengan hati-hati. Dan kenapa kasus ijazah ini sangat penting? Ini adalah menyangkut ijazah orang yang pernah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Artinya kita masyarakat ya pernah menjadi pengguna jasanya kita. Masih ingat gak kita kalau melamar itu harus menyertakan ijazah, bahkan diminta transkrip. Nah, artinya apa? Pihak penerima kerja itu berhak atas informasi, kapasitas intelektual dan prasyarat untuk memasuki kerja tersebut. Jadi dalam hal ini apa yang kami minta nanti sebetulnya saya coba udah turunkan bahwa apa yang kami minta harusnya itu semua terbuka karena itu adalah kita minta dalam kapasitas Jokowi sebagai presiden, pernah menjadi presiden atau pejabat publik selama 25 tahun sejak wali kota sampai presiden, dan sebagai masyarakat rakyat di mana dia pernah melamar untuk jabatan publik, maka kita berhak atas dokumen
ijazah dan pendukung ijazah yang kita minta, dan itu harusnya terbuka. Terima kasih. Pak Petrus. Ya, saya tambahkan untuk yang belum disampaikan oleh bicara terdahulu. Semua udara. Baik, pertama kami clearkan dulu soal putusan sela yang menolak permohonan pemohon, supaya tidak ada kesan terutama di masyarakat kesan negatif seolah ini akhir dari segala-galanya ya. Ini hanya soal kesalahan teknis di antara Mabes Polri dengan Polda Metro Jaya. Ketika surat kita masuk ke Mabes Polri, dari Mabes Polri ke Poldanya tidak nyampe, sehingga dari segi tenggang waktu sudah lewat. Karena itu permohonannya harus dinyatakan ditolak dan diberi kesempatan untuk diajukan kembali, bahkan bisa diperluas. Jadi itu clear ya, tidak ada masalah. Nggak akan diprioritaskan. Ya. Yang kedua soal sikap pihak termohon atau UGM. Mereka menampilkan watak sombong, arogan, menganggap seolah mereka lah Jokowinya sendiri. Padahal mereka itu adalah pejabat publik, ada di UGM, yang punya kewajiban untuk melayani kepentingan pemohon. Karena pemohon bertindak untuk dan atas nama kepentingan masyarakat. Tetapi yang terjadi dalam sidang tadi menampilkan arogansi yang akhirnya ditegur juga oleh majelis hakim. Yang kedua, tim yang melakukan uji konsekuensi itu ternyata tim ini juga cacat. Mengapa cacat? Karena kriteria yang diberikan oleh majelis hakim, yaitu menyertakan unsur masyarakat di dalam tim uji konsekuensi itu, mereka abaikan. Sehingga nanti sebentar dalam persidangan kita minta supaya hakim menanyakan kepada UGM apakah tim yang melakukan uji konsekuensi itu, karena mereka berdalil bahwa menjaga rahasia Jokowi, apakah mereka itu sudah disumpah atau mereka memiliki jabatan yang oleh undang-undang diwajibkan merahasiakan jabatan publik seseorang yang dokumennya ada pada mereka. Karena kita lihat muka-muka tadi, kita tidak jamin rahasia Jokowi itu mereka tidak bicara keluar. Apalagi kalau mereka tidak punya sumpah jabatan untuk menjamin rahasia seorang pejabat publik yang dokumennya ada pada mereka. Itu soal uji konsekuensi. Kemudian tadi juga hakim terakhir mengingatkan termohon supaya jangan hanya melihat pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi perhatikan pasal 18. Di pasal 18 ayat 2 itu menyatakan bahwa tidak menjadi dokumen yang dikecualikan ya apabila pengungkapan itu terkait dengan jabatan-jabatan publik seseorang. Ya. Pengungkapan terhadap dokumen publik yang dirahasiakan itu, sifat dikecualikan itu hilang apabila pengungkapannya terkait dengan jabatan-jabatan publik seseorang. Nah, di sini Jokowi walaupun dia tidak lagi menjabat sebagai wali kota, sebagai gubernur, sebagai presiden, tetapi itu jabatan-jabatan publik yang dia pernah ada di pundaknya. Bahkan sekarang dia pejabat di Danantara. Danantara itu adalah dia ada dalam struktur Danantara sebagai dewan pengarah. Karena itu dia adalah penyelenggara negara, jabatan publik yang tidak perlu dikecualikan soal ijazah dia. Nah, kita lihat sikap UGM itu terlalu menjaga bahwa ijazah itu sebagai sesuatu yang harus dirahasiakan. Padahal di ijazah itu tidak ada catatan tentang penyakit Jokowi. Di dalam ijazah itu tidak ada catatan tentang utang Jokowi. Di dalam ijazah itu tidak ada catatan nomor rekening dan saldo uangnya berapa. Tidak ada sama sekali. Kenapa harus dirahasiakan? Harusnya kan kebanggaan kita bahwa kita punya presiden ini, oh lulusan UGM. Ya, nilainya luar biasa. Jadi sikap berketetapan untuk menjaga kerahasiaan ijazah Jokowi ini, menurut kami menduga bahwa yang ditutup-tutupi itu adalah dugaan ijazah palsu. Itu yang mau ditutup-tutupi. Sekian, terima kasih. Cukup ya. Silakan. Kita gantian. Jadi kesimpulan dari acara kita hari ini adalah khusus untuk UGM, karena tidak mengerjakan PR yang dibuat, yang diminta oleh Bu Guru,
artinya majelis. Mereka harus dikasih PR lagi untuk membuat uji konsekuensi lagi. Sebetulnya lebih mudah kalau UGM menyatakan semua dokumen yang kami minta itu adalah terbuka, karena terbuka. Ketika dia terbuka, tidak perlu ada uji konsekuensi dan selesai dengan penyerahan dokumen. Mantap. Oke. Aku sedikit ya, izin rekan-rekan. Dari persidangan awal tadi sebelum skor ada istilah yang baru menurut saya ya. Istilah ini justru semakin katakanlah menuduh atau menganggap UGM itu luar biasa. Apa istilah itu tadi yang nongol? Saya dengar Mas. Chauvinis akademik. Jadi chauvinis akademik ini saya udah buka barusan literatur, apa artinya? Menyeramkan. Berarti orang-orang yang hadir di sini baik yang ada di UGM itu memproteksi secara luar biasa kepentingan yang kita mintakan di KIP ini. Jadi kesimpulannya apa? Jika hal ini terus terjadi, saya nggak tahu bagaimana cara mengungkapkan yang kita mohonkan. Ada berapa poin itu ya? 20. Ya 20. Kalau mereka tetap mempertahankan chauvinisme akademik itu adalah memproteksi Universitas UGM secara berlebihan, menurut saya ini sudah melanggar hukum undang-undang KIP yang sekarang sedang proses ini. Saya mau dicatat ini. Jadi ini juga akan menyebar ke pihak yang lain ini. Kalau bersikap mereka seperti ini terus akan semakin merugikan kepentingan publik. Oke. Racikan Berita 1.